Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Nul Maghribi dari kelas Tadris IPA B. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hasil pembahasan yang merupakan produk dari pemikiran saya sendiri mengenai analisis manajemen keuangan. Kemudian saya akan mengkorelasikan dengan pembelajaran berbasis diskusi dengan keadaan ataupun fenomena yang ada di organisasi mahasiswa ekstra kampus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah artikel saya yang berjudul Analisis Manajemen Keuangan Pendidikan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus dalam meningkatkan pembelajaran berbasis diskusi. Nah, bagaimana gambaran umumnya? Saya mengambil beberapa landasan teori. Yang pertama yaitu mengenai manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan sendiri dapat didefinisikan sebagai sistematika kegiatan yang mengelola lembaga keuangan pendidikan yang meliputi ada tahap perencanaan, eksplorasi sumber daya pembiayaan, pencatatan sirkulasi keuangan, pengawasan serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga, sehingga sebuah lembaga atau organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Nah, manajemen keuangan sendiri itu juga memiliki fungsi-fungsi manajemen, yaitu mulai POAC. Nah, yang sering kita kenal dengan singkatan seperti itu sehingga memudahkan kita dalam mengingat. Nah, apa sih itu POAC? P itu merupakan planning. Nah, planning yang seperti apa? Di wilayah planning ini nanti kita harus menentukan perencanaan yang jelas. Entah itu sebuah organisasi harus memiliki visi misi. Kemudian apa sih tujuan dari sebuah organisasi itu? Kemudian kalau kita berbicara mengenai manajemen keuangan, maka perencanaan yang baik di wilayah keuangan, sehingga nantinya output dari manajemen keuangan yang baik di wilayah perencanaan akan berimbas pada poin-poin selanjutnya. Kemudian organizing. Nah, organizing ini sering kita artikan sebagai pengorganisiran. Nah, pengorganisiran di wilayah apa? Mulai dari eksplorasi sumber pembiayaan, kemudian pencatatan sirkulasi keuangan. Nah, kemudian actualing. Nah, actualing ini merupakan bagaimana kita melaksanakan manajemen keuangan ini dengan baik. Ketika kita tahu bahwasanya di wilayah perencanaan dan di wilayah pengorganisirannya sudah baik, maka di wilayah actualing ini merupakan wilayah yang sering dilihat. Dan juga ketika nanti ada sebuah kesalahan, maka ketika ada tahap perencanaan dan juga tahap pengorganisiran yang salah, maka nanti di tahap actualing ini akan terlihat begitu jelas. Kemudian wilayah controlling ataupun pengawas. Nah, fungsi di dalam fungsi pengawasan ini nanti itu meliputi evaluasi, refleksi dan sebagainya. Ketika nanti di wilayah perencanaan, di wilayah pengorganisiran dan di wilayah pengaktualisasian ataupun pelaksanaan itu ada sebuah kesejahteraan, maka di wilayah controlling ini nanti kita akan melakukan evaluasi dan juga refleksi, kemudian membentuk lagi fungsi-fungsi manajemen yang lebih baik seperti itu. Nah, apa sih pokok-pokok manajemen keuangan? Sesuai yang saya bicarakan tadi, yaitu yang pertama terkait perencanaan keuangan, eksplorasi sumber daya pembiayaan, pencatatan sirkulasi keuangan, pengawasan terhadap sirkulasi keuangan, kemudian ada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Nah, dari beberapa pokok-pokok manajemen keuangan ini nanti itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka tidak boleh ada salah satu tahap pun yang itu dihilangkan. Karena kenapa? Ketika nanti dihilangkan, maka fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan baik, dan juga manajemen keuangan saya rasa tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maka kompleksitas dan juga sebuah komprehensif dalam pokok pemikiran manajemen keuangan itu harus dilakukan semuanya. Nah, kemudian kita berbicara terkait organisasi mahasiswa ekstra kampus. Yang menjadi sampel saya di sini merupakan sebuah organisasi yang memiliki basis massa besar dan juga berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu PMI atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Karena kenapa? Karena di kampus saya sendiri PMI itu merupakan salah satu basis gerakan mahasiswa di wilayah ekstra kampus yang memiliki basis massa besar. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara terkait pembelajaran, maka tak rasa tidak cukup kalau kita tidak membahas mengenai pembelajaran berbasis diskusi. Nah, apa sih pembelajaran berbasis diskusi itu? Tentunya kita juga harus membahas terkait metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran itu?
metode pembelajaran itu sering diartikan sebagai sebuah tahapan dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga tercipta pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau kita berbicara sebuah efektif dan efisiensi dalam pendidikan, maka tak rasa tidak cukup kalau kita tidak membahas mengenai diskusi. Nah, diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan peserta didik dalam berdialektika dan mengeksplorasi pemikirannya dengan dipandu oleh pendidik. Nah, fungsi dari pendidik ini nanti sebagai sebuah fasilitator ataupun pemantik. Jadi, kalau kita berbicara terkait diskusi, maka di wilayah diskusi ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpusat pada keaktifan peserta didik ataupun sering kita sebut sebagai student center. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih tujuan dari metode diskusi ini? Tujuannya yaitu meningkatkan daya nalar kritis dalam mengungkap sebuah permasalahan dengan argumen-argumen yang ilmiah dan dilandasi dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian bagaimana metode penulisan dari kajian ini? Nah, penulisan dari artikel yang saya buat ini ditulis berdasarkan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Nah, apa sih yang dibicarakan mengenai metode kualitatif? Metode kualitatif ini dapat diartikan sebagai sebuah metode yang mengkorelasikan antara dua atau lebih suatu hal, baik itu berupa konsep, teori, hukum, atau peristiwa dan sebagainya. Nah, metode kualitatif ini kami melakukan dengan beberapa data dan juga melakukan observasi secara langsung di lapangan, karena pada realisasinya sebuah metode kualitatif ini kita harus melakukan sebuah pengamatan yang jelas dan juga tanpa adanya sebuah observasi secara fenomenologis, karena di sini saya juga menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu sebuah pendekatan yang mencoba untuk mencari sebuah makna yang ada di suatu peristiwa yang pernah dialami. Nah, karena dalam hal ini saya sendiri sebagai sebuah penulis artikel, saya mencoba untuk mengamati, karena saya sendiri berada di circle pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu sendiri, yang notabene merupakan salah satu basis gerakan mahasiswa ekstra kampus. Maka metode penulisan ini saya mencoba untuk mengkorelasikan mulai dari observasi, kemudian mencoba untuk mengkorelasikan beberapa data yang ada di buku-buku yang sudah ada, kemudian juga melakukan dokumentasi terhadap file-file yang dirasa penting ataupun berkas-berkas penting yang ada di dalam organisasi. Nah, bagaimana hasil dan analisis pembahasannya? Kurang lebih seperti ini. Bentuk implementasi manajemen keuangan ini dalam organisasi mahasiswa ekstra memiliki hal yang fundamental ataupun mendasar, karena tanpa kita sadari analisis manajemen keuangan yang ada di wilayah organisasi mahasiswa ekstra kampus itu sering dilupakan, sehingga karena mungkin dianggap hal sepele, maka hari ini ketika kita sudah mengetahui beberapa permasalahan, maka yang perlu kita lakukan yaitu melakukan evaluasi, kemudian mencoba untuk membenahi beberapa data ataupun realisasi yang dirasa belum sesuai. Kemudian apa saja yang menjadi analisis dari saya pribadi selaku penulis? Yang pertama yaitu perlu adanya pengoptimalan di wilayah perencanaan dengan melakukan beberapa analisis yang konkret terhadap pengelolaan keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan diskusi. Kemudian ada penggalian dan eksplorasi sumber dana yang diperlakukan secara analisis yang lebih luas, sehingga tidak terlalu berfokus kepada dana atau kas anggota. Kemudian yang tidak kalah penting juga perlu adanya sebuah pencatatan terhadap sirkulasi dana keluar masuk, kemudian melakukan manajemen keuangan yang baik yang akan berimbas pada seluruh kegiatan yang ada dalam organisasi. Khususnya kalau hari ini saya mengambil sampel berdasarkan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis, maka yang dirasa perlu dikembangkan yaitu melakukan pengembangan terhadap organisasi mahasiswa ekstra kampus untuk mengembangkan manajemen keuangan. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.